Cara mengolah ayam tiren untuk menjadi bubur ayam pasulam. Yang pertama-tama, ayam yang sudah bau ini jangan lupa kita lumuri dengan formalin. Nah, jika sudah dilumuri, jangan lupa kita kasih garam di seluruh permukaan ayam ini. Lalu setelah itu tinggal goreng deh hingga matang. Buburnya pasulam ini rasanya emang gila banget sih ya, enak banget. Udah gitu selain enak juga dia mah nggak pelit toppingnya, nasi ayamnya juga banyak banget. Iya, makanya gue seneng banget kalau sarapan di sini. Soalnya selain harganya murah, rasanya enak, toppingnya juga banyak banget. Apalagi ayamnya ya, kan biasanya kalau beli bubur ayamnya cuma ala kadarnya. Ini mah beneran banyak banget ayamnya. Iya, pantas aja sih ya. Dulu dia jualan keliling dorong-dorong gerobak, sekarang udah punya kedai sebesar ini. Dengar-dengar sih, katanya rumahnya juga bagus banget. Dia juga punya mobil. Ya wajar kalaupun punya mobil. Lihat aja pembelinya sebanyak ini. Orang gak berhenti-berhenti dari tadi. Kayaknya emang pelanggannya emang udah sebanyak ini deh ya. Halah, bodo amat lah. Yang penting gua masih bisa sarapan buburnya Pak Sulam setiap pagi. Udah itu aja udah bikin gua bahagia kok. Pak Sulam, buburnya dibungkus 5 ya. Yang 4 lengkap, yang 1 nggak usah pakai kacang. Soalnya buat anak saya masih kecil, belum ada giginya. Dia nggak bakal kuat makan kacang. Oke ibu, sebentar ya. Ini saya buatkan dulu ya buburnya. Anak-anak sama suami saya itu, walaupun saya masak di rumah, pasti aja mereka mintanya tuh sarapan buburnya Pak Sulam. Soalnya rasa buburnya enak banget. Makanya kalau pagi-pagi saya malas masak, mendingan beli bubur aja, udah pasti dimakan. Hehehe. Alhamdulillah, syukur deh kalau keluarga ibu suka bubur ayam saya. Nah ini bu, bubur ayamnya 5 jadi 60.000 ya. Satu bungkusnya kan 12.000. Kalau beli buburnya Pak Sulam sih 12.000 juga saya puas. Orang ayamnya banyak banget. Di samping itu juga rasanya enak. Ini Pak Sulam uangnya pas ya, makasih. Padahal hari ini kita bawa buburnya 800 porsi, tapi alhamdulillah Pak, bisa habis dalam waktu sekejap. Ya iyalah, siapa dulu yang jualan? Pak Sulam, si raja bubur ayam. Hahaha. Ya udah bu, ayo kita cepet beres-beres. Habis itu kan kita harus pulang. Capek bu, mau istirahat soalnya. Kan sore nanti bapak harus belanja buat jualan besok lagi. Iya Pak, ya udah kalau gitu ayo kita lanjutin beres-beresnya. Ibu juga capek banget nih, dari subuh kan belum tidur lagi. Jualan capek, nggak jualan nggak punya duit. Tapi nggak boleh capek, yang penting punya duit. Ya iya dong, kan kalau kita capek, walaupun capek jualan bubur, apapun yang kita mau udah kita wujudin bu. Tinggal kita naik haji aja nih yang belum. Ibu mah nggak minat Pak. Kalaupun ada uang, ibu mah pengen ke Turki naik balon udara di Kapadokia. Itu tuh seru banget kayaknya. Ya udah, nanti kita liburan ya naik balon udara di Kapadokia. Beneran ya Pak? Pokoknya ibu pengen banget ke sana. Ibu mah nggak pengen naik haji, pengennya naik balon udara. Iya aman, tenang aja. Pokoknya nanti kita ke sana. Yuk beres-beres lanjutin. Reno, kamu mau berangkat kuliah? Iya nih Pak, Reno baru mau berangkat kuliah. Loh, kok kamu berangkat kuliahnya siang banget sih Reno? Bukannya dari pagi ya? Aduh ibu, itu gimana sih? Yang namanya kuliah itu kan gak harus berangkat pagi. Soalnya kan Reno sekarang ada jam kuliahnya itu siang. Jadi mau ngapain dari pagi di kampus? Kalau mulai belajarnya aja siang-siang. Oh kayak gitu ya, maklumin aja nak. Ibu sama bapak kan dulunya cuma sekolah sampai TK aja. Jadi nggak tahu tuh kuliah tuh kayak gimana. Iya bener kata bapak. Makanya kamu kuliahnya yang bener ya Reno. Ibu sama bapak pengen punya anak sarjana. Soalnya kan ibu sama bapak ini orangnya nggak berpendidikan. Jadi semoga kamu jadi anak yang berpendidikan dan jauh lebih sukses daripada ibu dan bapak. Tapi Pak, kalau Reno boleh milih sih, Reno sebenarnya lebih baik meneruskan usaha bubur bapak. Soalnya kan dari hasil bisnis bubur bapak aja udah melebihi dari cukup. Sekarang kalaupun Reno kuliah dan Reno lulus menjadi sarjana, terus misalnya Reno kerja di perusahaan orang lain, gajinya mungkin nggak seberapa dibandingkan penghasilan bapak.
Kalau perihal itu, kamu tidak usah risau, karena kan nantinya usaha bubur bapak juga akan turun ke kamu. Nah, kamu itu harus kuliah agar kamu bisa memanajemen bisnis ini jauh lebih besar sampai buka cabang di mana-mana, agar uang kamu juga semakin banyak, nak. Makanya kamu kuliah, belajar yang benar. Iya, bener tuh kata bapak kamu. Biar kamu tuh nanti makin sukses dan cabang bubur kita ini ada di mana-mana. Iya juga ya. Ya udah Pak, Bu, Reno pamit dulu ya. Reno mau berangkat kuliah. Ya udah ya, kamu semangat kuliahnya. Hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut bawa mobilnya. Oke Ibu, dadah Ibu, dadah Bapak. Muah. Anak itu dikasih kuliah tinggi-tinggi, gak usah mikirin biaya, malah pengen jualan bubur. Ketahu apa ya, kita juga orang tuanya pengen ngerasain kayak gitu. Cuman kan kita sudah terbatas usia. Iya pak, tapi untungnya sekarang Reno bisa merasakan semua kemewahan dan dia tidak kekurangan sesuatu apapun. Karena kan dari dulu juga ibu suka bilang sama bapak, ibu gak mau jadi orang tua yang ngebunuh mimpi anaknya sendiri karena ekonomi. Makasih loh, bapak udah membuktikan walaupun bapak cuma jualan bubur, tapi bapak bisa memiliki ini semua dan memberikan kehidupan yang mewah untuk ibu dan Reno. Bukan bapak udah bilang, pokoknya ibu sama Reno akan bapak selalu bahagiakan, dan kalian adalah kehidupan bapak. Jadi kalian harus bahagia. Kalau kalian bahagia, bapak juga ikut bahagia. Aduh, bapak ini udah tua juga masih bisa gombal ya ternyata. Udah yuk, kita masuk ke rumah. Ibu udah capek banget nih. Tara, kejutan. Ih, sayang, kamu ini ya senengnya ngagetin aku. Makasih loh bunganya. Tapi ngomong-ngomong, bukannya kamu ada jam kuliah ya sayangku? Kamu gak kuliah? Sayangku Sari, buat apa sih aku kuliah dan belajar? Bapakku itu pengusaha bubur yang sukses, jadi aku nggak usah capek-capek kuliah. Atau pada akhirnya aku juga bakal tetap jadi orang kaya. Loh sayang, kamu kok ngomongnya kayak gitu? Aku yakin ibu dan bapak kamu itu pasti mengharapkan kamu kuliah yang baik. Kamu jangan gitu ah. Walaupun kehidupan kamu ke depannya sudah terjamin dengan usaha ayah ibumu itu, tapi kan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Gimana kalau nanti tiba-tiba usaha ayah kamu itu bangkrut? Apa yang akan kamu lakukan ke depannya jika kamu sendiri saja tidak mempersiapkan masa depan dari sekarang? Gak mungkin sayang, bapak aku itu jualan bubur udah berpuluh-puluh tahun, dan semua orang juga suka sama buburnya bapak. Jadi gak mungkin lah usaha bapakku itu bangkrut. Tapi sayang, aku penasaran deh sama resep bubur ayam bapak kamu. Kok bisa ya seenak itu? Udah gitu harganya murah, ayamnya ngasihnya banyak. Itu bapak kamu memangnya dapat untung? Ya pasti dapet lah sayang. Buktinya bapak aku sekarang jadi orang yang kaya raya. Padahal dulu bapak aku itu orang miskin tahu, miskin banget malah. Apa mungkin bapak kamu itu menggunakan PC bisnis? Gak apa-apa untuk sedikit, yang penting lancar. Gitu kali ya. Makanya dia bisa jadi sukses begini, karena dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Bisa jadi sayang. Mungkin. Iya juga ah. Udahlah, nggak usah ngomongin bapak aku dan bubur itu. Ini kan kita ini di sini mau kangen-kangenan. Mending kita dansa aja di sini. Hayu sayang. Bu, bapak pergi dulu ya, mau belanja buat besok jualan. Soalnya ayam habis, beras juga habis, kacang-kacangan juga udah pada habis. Semua bahan-bahan buat besok pada habis semua, Bu. Ya udah ya pak, bapak semangat ya belanjanya. Ibu nunggu di rumah aja sambil nyiapin bahan-bahan yang ada. Iya, tapi sebelum itu ibu ke dapur dulu gih, rapiin dulu tuh uang-uangnya, masukin dulu tuh ke dalam berangkas. Bapak belum sempat stok tunai ke bank, Bu. Iya pak, bapak berangkat aja belanjanya sekarang. Soalnya nanti takut kemalaman pulangnya. Ibu kan gak bisa ditinggalin sendirian kalau malam-malam. Ya udah, kalau gitu bapak berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Enaknya jadi istri dari tukang bubur ayam yang memiliki pelanggan banyak. Setiap hari uang mengalir ke dompet. Banyak sekali sampai dompetku ini tidak muat. Tidak sia-sia aku menemani Bang Sulam dari miskin sampai sekarang menjadi kaya. Pokoknya aku harus paksa Bang Sulam biar pergi ke Turki. Soalnya aku mau naik balon udara di Kapadokia. Ya udah deh, kalau gitu sekarang aku siap-siap dulu mandi. Habis itu ke mall cari makan sekaligus cari baju. Enaknya jadi istri orang kaya, uang melimpah, mau shopping kapanpun tinggal berangkat deh. Gimana pesanan saya, Pak? Ada kan ayam-ayam yang udah mati kayak kemarin, ayam tiren? Tuh,
Ada banyak malah Pak, tenang aja. Sekarang tuh saya juga nggak tahu lagi ada hama-hama apa penyakit atau sejenisnya. Sedih sebenarnya, ayam-ayam saya banyak sekali yang mati. Beruntung ada Pak Sulam yang mau menampung ayam-ayam yang sudah mati. Jadi nggak saya rugi-rugi banget. Pokoknya Pak Badru tenang aja, saya bakal terus membeli ayam-ayam yang mati. Kemarin itu ayam tiren, tapi Pak Badru harus tetap menjaga rahasia saya, oke? Kalau buat urusan duit mah tenang aja, saya pasti bakal menjaga rahasia ini kok. Soalnya kan saya juga kalau ketahuan nanti bisa-bisa dipukulin saya nanti. Ya udah Pak, nih semuanya ayamnya tinggal masukin aja ke karung. Ya udah kalau gitu Pak, ayo bantu saya buat masukin ayam yang udah mati ini ke karung. Ini Pak uangnya buat bayaran ayam tiren yang tadi. Senang ya bekerja dengan Bapak. Ya udah kalau begitu saya pulang dulu Pak ya. Assalamualaikum. Cara mengolah ayam tiren untuk menjadi bubur ayam Pak Sulam. Yang pertama-tama, ayam yang sudah bau ini jangan lupa kita lumuri dengan formalin. Nah, jika sudah dilumuri, jangan lupa kita kasih garam di seluruh permukaan ayam ini. Lalu setelah itu tinggal goreng deh hingga matang. Setelah ayamnya matang, sekarang mari kita suir-suir daging ayamnya agar bisa jadikan topping untuk bubur ayam. Setelah daging ayam disuir ini, mari kita membuat bubur ayam yang enak untuk sarapan pagi. Lalu setelah itu kasih topping kacang, daun bawang, dan juga bawang goreng. Agar rasanya semakin mantap, bubur ayam Pak Sulam yang dibuat menggunakan daging ayam tiren ini dijual dengan harga murah tapi dagingnya banyak. Jadi orang-orang pada suka dan jualanku jadi ramai. Hahaha. Dengan menggunakan daging ayam tiren ini, aku akan menjadi orang paling kaya di negeri ini. Hahaha. Sekarang mari kita ke kedai. Pasti di sana para pelangganku sudah menantikan kehadiranku. Soalnya kan bubur ayam menggunakan topping ayam suirku ini adalah primadona di kampung ini. Hahaha. Pak Sulam, biasa ya, bubur ayamnya 2, makan di sini lengkap. Oke Bu, sebentar saya siapkan dulu. Silahkan Bu, duduk dulu ya. Nah ini ibu-ibu buburnya, selamat menikmati ya. Makasih Pak Sulam, bubur ayam Pak Sulam ini rasanya emang nendang banget. Ayamnya banyak, buburnya gurih. Pokoknya nggak ada tandingannya deh. Iya Pak Sulam, sehari aja nggak makan bubur ayam Pak Sulam, hidup kami itu rasanya sangat sepi. Ibu-ibu ini bisa aja deh kalau ngomong. Ya udah, kalau gitu selamat menikmati ya. Saya mau lanjut bikin bubur buat pesanan yang lain. Pak Sulam, biasa ya, bubur ayam bungkus 5 ya. Oke Bu, sebentar saya siapin. Bu, ini buburnya Pak Sulam kan? Iya Pak, yang kayak biasa. Kenapa emangnya? Kok Bapak nanya kayak gitu? Tapi ini kok rasanya agak beda ya Bu, kayak bau gitu. Masa sih Pak? Coba Ibu cobain dulu bentar. Iya Bu, ini mah rasa buburnya beneran aneh. Kayak kecium bau-bau gimana gitu. Aneh pokoknya. Iya Ibu. Loh, kok iya sih? Ini buburnya bau banget. Dari apa ya? Aduh, perut aku. Ibu, ayah sakit banget perut aku. Tolong Ibu, ayah tolong. Loh, kamu kenapa? Hei bungsu, kamu kenapa bungsu? Loh, kok malah sakit perut semua? Hei, kalian kenapa? Hei, aduh, gimana ini? Oh iya, aku harus bawa mereka ke rumah sakit. Loh, itu juga kan yang tadi beli buburnya Pak Sulam. Dokter, ini sebenarnya mereka kenapa? Maaf Bu, sebelumnya sepertinya mereka semua itu keracunan makanan. Saya menduga ini dikarenakan mereka menggunakan atau memakan ayam atau daging-daging yang sudah tidak segar, sehingga membuat perut mereka sakit. Emangnya kalau boleh tahu mereka makan apa ya Bu? Apa dok? Ayam gak segar? Maksudnya gimana? Perkiraan saya, mereka semua itu memakan daging ayam yang sudah mati kemarin, yang biasa kita bilang ayam tiren. Emangnya Bu, kalau boleh saya tahu mereka makan apa ya? Itu tuh, mereka pelanggan buburnya Pak Sulam. Nah, suami dan anak-anak saya juga makan buburnya Pak Sulam tadi pagi. Apa mungkin ya itu disebabkan dari daging ayam tiren yang berasal dari topping bubur? Iya bisa jadi Bu, kayaknya ini bisa membahayakan nyawa.
Wah, nggak bener nih. Saya harus samperin Pak Sulam dan Bu Nani. Saya harus melabrak mereka, Dok. Saya titip keluarga saya ya. Saya mau ngelabrak dulu mereka. Saya mau laporin mereka ke polisi. Woi Pak Sulam, Bu Nani, keluar kalian. Woi, dasar penjual penipu. Selama ini ternyata kalian menggunakan ayam tiren untuk menjual bubur ayam. Woi, keluar. Usir dia dari kampung ini. Usir. Aduh, ada apa ya ini? Ibu-ibu, bapak-bapak rame-rame di depan rumah saya. Mana orang tua kamu? Ternyata selama ini orang tua kamu adalah penjual yang sangat sesat. Dia menggunakan ayam tiren untuk topping bubur ayamnya. Sekarang banyak orang yang menjadi korban. Keluarga saya semua masuk rumah sakit gara-gara dia. Dan banyak juga warga sini yang masuk rumah sakit. Mana ibu dan bapak kamu? Jangan ngumpet gitu, suruh keluar sono. Aduh, ibu-ibu, bapak-bapak, maaf ya. Ibu dan bapak saya lagi pergi. Mereka kemarin pergi ke Turki. Katanya sih mau jalan-jalan. Mungkin 2 minggu lagi mereka pulang. Enak banget ya mereka. Setelah berjualan sesat mendapatkan uang yang banyak dan membahayakan nyawa orang lain, dengan seenaknya mereka pergi jalan-jalan ke luar negeri. Lihat aja, saya doain mereka kena azab. Ayo semuanya, kita bubar aja. Gak seru banget, yang mau di demonya malah pergi jalan-jalan. Ih. Wah, Pak, ternyata Kapadokia seindah ini ya. Ibu gak nyangka loh, Pak. Aslinya jauh lebih indah daripada di foto. Iya Bu, Bapak juga nggak nyangka ternyata indah banget ya di sini. Kalau tahu seindah ini dari dulu Bapak ajak Ibu ke sini aja. Kan Ibu udah ngajak Bapak beberapa kali ke sini, Pak. Tapi Bapak nolak mulu. Ya udah, Pak. Ayo, Pak, kita naik balon udara. Soalnya Ibu mau bikin video yang pakai backsoundnya itu yali-yali gitu. Iya Bu. Masya Allah, indah banget ya Bu. Ternyata di sini kita berjualan bubur ayam menggunakan ayam tiren bisa membawa kita ke tempat seindah ini Bu. Kalau tahu dari dulu, Bapak nggak bakal Bu jadi kuli bangunan. Dari dulu aja Bapak jualan ayam tiren buat jadiin topping bubur. Iya, Pak. Untung aja kita kepikiran sampai ke situ ya, Pak. Ya ampun, ini sih indah banget. Loh, Pak, kok tiba-tiba cuacanya jadi jelek gini ya? Ibu takut banget deh. Anginnya kenceng banget, Pak. Ibu takut, Pak. Iya Bu, Bapak juga takut banget. Ini mah ngeri banget Bu. Kalian ini tidak bisa dibiarkan hidup lebih lama. Kalian hanya menjadi sampah masyarakat dan mengotori bumi ini. Gara-gara kalian, sekarang nama baik bangsa ayam menjadi tercoreng. Dan gara-gara kalian juga banyak orang yang sakit karena menggunakan ayam yang sudah tidak layak konsumsi. Sebelum kalian memakan korban semakin banyak, aku akan memberikan pelajaran kepada kalian. Aku akan melenyapkan kalian. Pok. Enggak, kami nggak mau ampuni kami. Oh, tidak bisa. Sekarang bukan waktunya untuk memohon pengampunan, tetapi sekarang adalah waktunya untuk pembalasan. Hahaha. Enggak, Pak. Gimana ini, Pak? Ibu takut. Gimana ini? Pok. Rasakan ini. Wah. Kejahatan memang harus dibayar dengan kejahatan. Begitupun rasa sakit harus dibalas dengan rasa sakit. Mereka orang-orang sakit. Mereka sudah berbuat jahat dan sekarang mereka juga menerima ganjarannya.